Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قد قال الله عز وجل ربنا في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang merupakan kunci utama untuk bisa terbebas dari kerugian yang nyata, kerugian yang membelenggu manusia, baik di dunia ataupun di akhirat, seperti apapun pangkat dan jabatannya, seperti apapun strata sosialnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Juga merupakan satu-satunya bekal terbaik untuk menghadapi hari pembalasan pada hari kiamat, yaitu takwa yang Allah jadikan sebagai barometer paling utama untuk menentukan kemuliaan seorang hamba di sisinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah, maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering mendengar kisah Nabi Adam dan peristiwa bagaimana beliau pada akhirnya dikeluarkan dari surga, kemudian diturunkan di bumi setelah episode tipu daya iblis yang dilakukan sehingga menggelincirkan keduanya, maka kita dapati kisah tersebut terulang beberapa kali dan terus terulang. Kita dengar lewat telinga kita sebagai satu pembelajaran. Ternyata hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari bagaimana kisah Nabi Adam, manusia pertama, nenek moyang manusia yang pertama. Awalnya kisahnya itu dibuka di surga. Sebagaimana yang kita semua sudah paham bahwa surga itu adalah tempat terakhir bagi manusia setelah menjalani kehidupan dunia ini. Sehingga bisa kita katakan ternyata kisah sejarah manusia itu diawali dari apa yang mengakhiri sejarah mereka. Yang mana surga yang merupakan tujuan dari kehidupan kita atau akhir dari tujuan kita, jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, ternyata adalah tempat di mana sejarah awal mula manusia itu berlangsung. Ini tentunya menjadi satu renungan penting. Kenapa? Ternyata bagi Nabi Adam, beliau mempunyai satu pembanding. Ketika beliau bisa membandingkan betapa nikmatnya kehidupan surga, tatkala Allah Subhanahu wa taala wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma. Dan ingatlah tatkala kami katakan kepada Adam, wahai Adam, tinggallah engkau bersama dengan istri di dalam surga ini, makanlah apa saja yang kamu sukai.
hanya satu, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Semuanya serba tersedia, semuanya serba mudah, semuanya serba dilayani. Tapi begitu beliau hidup di dunia, tidak ada lagi kemudahan tersebut. Ketika merasakan lapar, harus masuk hutan belantara. Ketika menemukan sesuatu yang bisa dimakan, harus memanjat dulu, harus membersihkan dulu, harus mengupas dulu, dan lain sebagainya. Beliau mempunyai pengalaman untuk bisa dibandingkan betapa nikmatnya kehidupan surga dan betapa sengsaranya kehidupan dunia. Itu bagi Nabi Adam. Akan tetapi untuk anak keturunannya, ada kunci untuk bisa mereka selamat, yaitu dengan iman. Keimanan yang merupakan janji dari Allah dan Rasul-Nya tentang kenikmatan surga, itulah yang belum mereka nikmati. Mereka bisa mengetahui bagaimana pahitnya, sengsaranya kehidupan dunia, akan tetapi surga yang dijanjikan di akhir, mereka tidak punya pengalamannya. Hanya ada janji Allah, hanya ada keimanan untuk mempercayai apa yang Allah janjikan dan Rasulnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya dengan hikmahnya, dengan kudrah dan iradahnya menjadikan kehidupan manusia dengan skenario sedemikian rupa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya diperbolehkan, kalau berandai-andai itu diperbolehkan dalam agama kita, kalau seandainya semua manusia itu ada di dalam surga, tidak ada peristiwa Nabi Adam digoda oleh setan, oleh iblis, kemudian diturunkan di muka bumi ini, kira-kira masih relevan atau tidak adanya para nabi dan rasul? Kira-kira masih relevan tidak kalau surga itu ada surga tertinggi? Kira-kira masih relevan tidak ketika surga itu ternyata semakin banyak amalnya, maka orang itu semakin mulia dan semakin besar pahalanya. Ternyata hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, episode manusia harus menjalani kehidupan di dunia, salah satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat mana orang-orang yang beriman, mana yang beramal soleh, karena Allah akan mengganjar mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengutus dari kalangan manusia yang disebut dengan kekasih Allah, yaitu para nabi dan rasul. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan kepada manusia satu reward atau pahala atau balasan, yang mana manusia itu ketika mendapatkan balasan tersebut, mereka hanya berucap alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itulah yang diucapkan oleh orang-orang yang bisa melewati hiruk pikuknya hari kiamat hingga selamat kakinya melangkahkan ke dalam surga. Ya Allah, terima kasih yang telah memberikan hidayah kepada kami hidayah ini. Kalaulah tidak karena hidayah, kami tidak akan memperoleh hidayah ini. Manusia yang masuk surga, mereka merasa ini adalah kesuksesan yang dulu pernah saya upayakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan ini dan itu, dan saya memilih ini dan itu, dan ternyata Allah Maha memenuhi janjinya. Sehingga ketika manusia masuk surga, kisahnya adalah manusia itu meraih kesuksesan karena usaha dan perjuangan. Sedangkan yang masuk neraka, mereka tidak bisa menyalahkan kecuali dirinya sendiri, lantaran semua informasi tentang jalan menuju neraka dan jalan menuju surga semuanya sudah gamblang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Hikmah lainnya adalah agar manusia mengetahui sejak awal kehidupan di dunia ini apa yang harusnya menjadi obsesi terbesarnya. Harusnya ia sudah tahu kalau ia berasal dari surga. Nabi Adam pun sadar ia ingin kembali ke surga, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Nabi Adam akan masuk surga. Hanya tinggal anak keturunannya. Bisakah ia kembali ke kampung halamannya? Allah sudah turunkan kitab untuk menjelaskan bagaimana cara menemukan jalan menuju sana. Siapa orang yang harus diikuti untuk bisa membimbing ke sana. Tapi dalam waktu yang bersamaan ada hawa nafsu yang terus mengikat. Tinggallah di dunia ini, nikmati dunia ini, silahkan bersenang-senang. Masih ditambah lagi dengan bisikan setan yang berusaha menggelincirkan manusia masuk neraka untuk menjadi teman mereka kekal selama-lamanya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, jangan sampai manusia itu salah memilih jalan. Jangan sampai manusia itu salah memaknai hidup. Nabi Adam alaihissalam ada di dalam surga itu tidak sampai 1 hari. Beliau diciptakan di hari Jumat. Beliau pun dikeluarkan di hari Jumat. Mengingat kehidupan di dunia itu sangat-sangat pendek bila dibandingkan dengan kehidupan surga. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menganggap kehidupan kita itu amat sangat panjang, maka kita sudah salah. Dari kesalahan berpikir itulah kemudian kita akan mudah digoda oleh bisikan hawa nafsu dan bisikan setan. Ada hewan-hewan yang bisa kita jadikan pelajaran yang usianya ternyata cuma 1 hari. Ada yang cuma 2 hari, ada yang cuma 3 hari, ada yang seminggu. Mereka yang usianya pendek menurut kita, bagi mereka itu sudah cukup panjang. Pernahkah kita berpikir kira-kira apa yang ada atau dipikirkan oleh malaikat ketika melihat manusia? Malaikat yang merupakan makhluk abadi ketika melihat manusia meninggal di usia 70 tahun, 80 tahun, bukankah itu waktu yang sangat pendek? Itulah yang melihatnya. Kalau kita bisa memaknai benar waktu kita di dunia itu sangat pendek, maka kita bisa punya imunitas dari godaan hawa nafsu dan bisikan setan. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran lainnya adalah bahwa karena manusia diberikan hak untuk memilih, maka jangan sampai pilihan itu salah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kunci untuk menuju surga. Apa kuncinya? Kalau Al-Quran yang menjadi kitab suci kita umat Islam, Allah sebut sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka Al-Quran itu keseluruhannya diwakili oleh surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yang merupakan miniatur dari Al-Quran, memuat semua yang ada dalam Al-Quran, ternyata mengandung 3 pelajaran penting. Ternyata terbagi menjadi hanya 3 tema. Tema yang pertama adalah tentang tujuan, tema yang kedua tentang peran, dan yang ketiga adalah pilihan. Tujuan itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Semuanya tentang Allah yang Rabbul Alamin, Allah yang Rahman yang Rahim, Allah yang menguasai hari akhir. Setelah kita tahu tujuan hidup kita adalah Allah, maka seharusnya kita sadar siapa kita dan untuk apa kita ada. Ketika itulah kita diajak untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tentang peran bahwa kita adalah na'bud, menyembah hanya kepada Allah. Kata na'budu adalah
kata yang menular, yang menurunkan kata ibadah. Kata yang sama yang menurunkan kata abdun, hamba. Maka kalau kita rangkai, kita itu ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama seperti penghambaan seorang budak hamba sahaya kepada sang majikan, pemilik dirinya. Ternyata kita hanyalah hamba sahaya. Di dunia ini kita tidak memiliki apa-apa. Ketika kita sadar kita adalah hamba sahaya, tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka obsesi hidup adalah bagaimana supaya saya bisa beribadah kepada Allah, bagaimana supaya ibadah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebingungan itulah yang kemudian memunculkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, saya tidak tahu bagaimana cara menyembahmu. Berikan tunjuk kepada kami ya Allah. Atau berikan kami tanda-tanda yang bisa kami ikuti. Maka Allah kemudian memberikan hal tersebut. Telah ada hamba-hambaku yang aku utus, yang aku beri wahyu, yang telah menemukan jalan yang lurus tersebut, ikuti mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Inilah yang harus kau ikuti. Jangan kau ikuti jalan yang salah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah tujuan kita. Kita adalah hamba yang tugasnya ibadah. Dan dalam tugas itu kita mengikuti jalannya orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka nikmat menemukan jalan yang lurus tersebut. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bukan orang-orang Yahudi, bukan orang-orang Nasrani, bukan orang-orang yang dilaknat, dan bukan pula orang-orang yang tersesat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika manusia memasuki surga, mereka tidak lagi dalam kondisi tidak siap, bahkan mereka sangat siap. Ketika mereka diberitahu tentang surga, mereka sedemikian rindunya karena informasi tentang surga. Itulah yang menggerakkan mereka untuk beramal soleh. Itulah mengapa hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun yang telinganya terus diperdengarkan surga dan neraka, maka hidup di dunia ini dia lebih malas diri. Dalam hidup di dunia ini dia lebih mempunyai visi. Dia tidak mudah terombang-ambing. Bahkan ketika mendapatkan ujian, cara mengukurnya dengan sangat gampang, yang mengatakan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan siksa neraka. Ketika ada orang mendapatkan nikmat, dia tidak bisa digoda oleh hawa nafsu. Kekayaan yang seperti itu hanya fana. Tidak ada yang bisa dibawa mati. Yang bisa dibawa mati hanyalah amal perbuatan yang baik. Hal itu hanya bisa disimpulkan oleh orang-orang yang pembahasan tentang tentang surga dan neraka itu sudah seringkali menjadi. Dan itulah yang menjadi konsen kita. Kita pahami bahwa yang sedang kita tuju itu bukan tempat yang jauh, tapi tempat yang menjadi awal dari sejarah manusia ditulis, awal dari sejarah manusia itu dimulai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keistiqomahan untuk berada di jalan-jalannya para nabi, para syuhada, para sholihin, dan kita istiqomah sampai kita meninggal dalam keadaan kita tetap istiqomah di jalan tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatan fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik
على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فيا أيها الحاضرون فإن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم رضي الله عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر اليهود وشتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم انصر المجاهدين على أعدائهم أعداء الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاصينا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.